Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, di video kali ini kita akan ngobrolin dua TWS flagship yang udah terkenal banget kualitasnya. Mulai dari yang pertama, yang paling baru dari Sony, yaitu Sony WF-1000XM5 dan Apple AirPods Pro generasi kedua. Gue akan share ke teman-teman berdasarkan pengalaman gue sendiri apa aja plus minus dari masing-masing wireless earbuds premium ini. Dan buat kalian yang lagi cari TWS atau berencana buat upgrade, semoga bisa terbantu lewat video ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke bagian yang pertama dulu, yaitu soal desain. Karena desain kedua TWS Premium ini konsepnya berbeda banget. Mulai dari bagian case-nya, menurut gue Sony WF-1000XM5 kelihatan lebih mewah karena punya desain matte finish dibandingkan case AirPods Pro 2 yang mengkilap dan kelihatan plastik banget. Untuk ukuran case dan kemudahan dibawa kemana-mana, menurut gue baik Sony WF-1000XM5 ataupun AirPods Pro 2, ini ukurannya udah pas banget buat dibawa di kantong atau di tas. Kalau dari ukuran, case AirPods Pro 2 ini sedikit lebih tinggi dan lebih slim dibandingkan Sony WF-1000XM5 yang sedikit lebih pendek dan lebih tebal. Tapi dua-duanya menurut gue punya ukuran yang compact dan nyaman banget buat dibawa jalan-jalan. Beratnya juga termasuk ringan kok, baik Sony WF-1000XM5 maupun AirPods Pro 2, berat kedua TWS ini sama-sama sekitar 50 gram, sudah termasuk case dan earbuds. Nah, kalau kita perhatiin lebih detail, case Sony WF-1000XM5 menggunakan port USB-C untuk charging, sedangkan AirPods Pro 2 menggunakan port Lightning. Yang dalam hal ini gue lebih prefer USB-C di Sony WF-1000XM5. Belakangan ini ada rumornya sih kalau AirPods Pro 2 bakal ada yang versi USB-C. Tapi untuk saat ini masih cuma ada pilihannya yang Lightning port aja. Jadi ya, gue tetap kasih extra poin buat Sony WF-1000XM5 yang sudah menggunakan USB-C. Nah, untuk case Sony WF-1000XM5 dan AirPods Pro 2 sama-sama support wireless charging. Tapi, case AirPods Pro 2 ini bukan hanya punya fitur charging, tapi juga ada fitur lainnya. Seperti fitur Find My dengan Precision Finding berkat U1 chip kalau misalnya lupa taruh AirPods-nya di mana. Dan case-nya AirPods Pro 2 juga ada speaker, yang fungsinya juga buat bantu cari case AirPods. Kalau di case AirPods Pro 2 punya ekstra fitur, di Sony WF-1000XM5 punya ekstra pilihan warna. Jadi pilihannya ada warna hitam seperti yang ada di video ini dan warna silver. Sedangkan AirPods Pro 2 cuma ada satu pilihan warna aja, yaitu warna putih. Next kita lanjut ke bagian earbuds. Kalau soal desain earbuds, menurut gue yang kelihatan lebih keren itu Sony WF-1000XM5 banget sih dengan warna hitam yang elegan kayak gini. Di bagian atasnya di sekitar area touch control warnanya hitam doff, kalau di bagian samping warna hitamnya lebih mengkilap, dan ada sedikit warna keemasan di bagian mikrofon. Kalau AirPods Pro 2 desainnya dari dulu ya mirip-mirip, dengan menggunakan stem design atau tangkai seperti ini, terus warna putih, udah jadi desain yang ikonik lah. Setiap kali lihat TWS yang punya stem design dan warna putih, pasti langsung ingetnya AirPods. Tapi kalau ditanya mana yang kelihatan desainnya lebih bagus, lebih kelihatan TWS flagship premium, menurut gue Sony WF-1000XM5 desainnya udah bagus banget sih, kelihatan TWS mahal. Nah, di bagian ear tips, kedua TWS ini menggunakan ear tips yang berbeda. Kalau di AirPods Pro 2 seperti biasa menggunakan silicone ear tips, sedangkan di Sony WF-1000XM5 sudah menggunakan memory foam ear tips. Kalau dari pengalaman gue, kedua TWS ini udah pas buat bentuk telinga gue, jadi nggak gampang lepas. Bahkan sepertinya yang Sony WF-1000XM5 agak lebih cocok buat telinga gue, dan lebih susah lepas juga, karena bahan memory foam ini nggak licin seperti silicone ear tips di AirPods Pro. Selain itu, bahan memory foam seperti ini juga ada plusnya, yaitu punya passive noise cancellation yang lebih bagus dibandingkan silicone ear tips, karena bisa mengurangi suara noise secara natural dengan lebih baik tanpa harus pakai ANC. Jadi kalau dipakai gitu aja, yang Sony WF-1000XM5 dari bawaannya udah bisa mengurangi lebih banyak noise dibandingkan pakai silicone ear tips seperti yang ada di AirPods Pro 2. Tapi dengan bahan memory foam seperti ini, gue juga notice ada minusnya, yaitu lebih susah buat dibersihin. Biasanya kan kalau abis pakai TWS sekarang bisa agak kotor. Nah, bahan memory foam ini butuh ekstra tenaga buat bersihin dibandingkan silicone ear tips yang jauh lebih gampang buat dibersihin. Tapi sekali lagi kalau soal kenyamanan, menurut gue kedua TWS ini udah nyaman banget. Gue yakin udah bisa cocok buat banyak orang. Dan yang bagusnya juga adalah kedua TWS ini ada ekstra 3 pasang ukuran ear tips. Ada yang dari ukuran paling kecil, medium yang biasanya udah bawaan di earbuds-nya, terus ada large dan extra large. Nah, untuk di bagian touch control, kedua TWS ini punya gestur yang berbeda. Di Sony WF-1000XM5, touch controlnya menggunakan sistem tap seperti ini. Kalau teman-teman tap earbud sebelah kiri, kalian bisa atur mau nyalain active noise cancellation atau ambient mode. Terus untuk earbud bagian kanan, touch controlnya bisa buat play atau pause, lalu bisa skip ke lagu selanjutnya atau sebelumnya dengan cara tap 2 atau 3 kali. Bahkan bisa atur volume dengan cara tap 4 kali earbud sebelah kanan buat naikin volume, dan tap 4 kali earbud sebelah kiri buat kecilin volume. Di Sony WF-1000XM5, kalian nggak bisa customize touch controlnya buat apa, jadi udah fix.
Tapi kalian bisa tambahin quick access atau ibaratnya shortcut buat putar musik di Spotify lewat pengaturan di aplikasi Headphone Connect. Sedangkan di AirPods Pro 2, touch controlnya pakai cara pinch atau cubit kayak gini. Jadi teman-teman tinggal tekan 1 kali buat play atau pause, tekan 2 kali buat skip ke lagu selanjutnya, dan tekan 3 kali buat kembali ke lagu sebelumnya. Nah, teman-teman juga bisa ganti dari mode ANC ke transparency atau sebaliknya dengan cara kalian tekan dan tahan stem AirPods-nya. Dan untuk atur volume, kalian bisa swipe ke atas di area stem AirPods untuk naikin, atau swipe ke bawah buat kecilin volume. Kalau di AirPods Pro 2, kalian bisa sedikit customize touch control-nya, misalnya mau ganti gestur tekan dan tahan AirPods buat panggil Siri, atau mau ganti pengaturan telepon juga bisa. Tapi ya, cuma bisa ganti itu aja sih. Selain itu, paling kalian bisa atur mau pinch atau swipe-nya seberapa responsif di setting accessibility. Nah, kalau ditanya lebih nyaman yang mana antara touch control di AirPods Pro 2 atau Sony WF-1000XM5, gue pribadi lebih prefer cara AirPods Pro 2 sih. Walaupun memang lebih cepet cara sistem tap di Sony WF-1000XM5, tapi dari pengalaman gue, tap berkali-kali di telinga tuh agak kurang nyaman. Contohnya mau naikin volume perlu tap earbudnya 4 kali, sedangkan di AirPods Pro 2 walaupun lebih lambat karena harus swipe buat naikin atau kecilin volume, tapi nggak mengganggu pengalaman pakai earbudsnya. Dan gue bisa kasih ekstra poin juga buat touch control di AirPods Pro 2, karena earbud sebelah kiri dan kanan punya fungsi yang sama. Jadi nggak perlu ingat yang kiri buat apa, yang kanan buat apa, karena cara pakainya sama. Kalau di Sony WF-1000XM5 perlu agak dibiasain lagi yang kiri buat apa dan yang kanan buat apa, karena fungsinya beda. Tapi overall kedua cara touch control di Sony WF-1000XM5 maupun AirPods Pro 2, keduanya sama-sama responsif. Untuk konektivitas ke beberapa device sekaligus, baik Sony WF-1000XM5 maupun AirPods Pro 2 sama-sama bisa connect dan switch antar device dengan cepat. Tentu saja kalau teman-teman ada di ekosistem Apple, AirPods Pro 2 perpindahannya sedikit lebih cepat dan smooth, tapi Sony WF-1000XM5 juga udah bagus connect-nya, termasuk cepat juga. Jadi kalau misalnya lagi connect ke HP dan laptop, terus ada panggilan telepon masuk, nanti konektivitasnya bisa langsung dialihkan ke HP kalian. Oke, sekarang kita ke fitur-fitur esensial dari kedua TWS flagship ini, mulai dari yang pertama, yaitu Active Noise Cancellation. Dari pengalaman gua, overall kedua TWS ini ANC-nya udah bagus banget. Bisa dibilang yang mana aja yang kalian pilih, kalian pasti bisa ngerasain kualitas ANC yang bisa mengurangi noise dengan signifikan. Noise seperti suara AC, kendaraan yang lewat, orang ngobrol, suasana kafe. Noise sehari-hari seperti itu udah tercover sama ANC di kedua TWS ini. Tapi kalau ditanya di antara kedua TWS ini yang mana nih yang ANC-nya lebih bagus, menurut gua Sony WF-1000XM5 punya ANC yang sedikit lebih bagus dibandingkan AirPods Pro 2 berkat bantuan memory foam ear tips yang kita bahas tadi. Bawaannya aja tanpa ANC itu udah terasa noise-nya berkurang, ditambah lagi ada ANC yang bikin Sony WF-1000XM5 ini bisa mengurangi noise lebih baik dibandingkan AirPods Pro 2 dengan silicone ear tips. Tapi kalau soal mode transparency, menurut gua AirPods Pro 2 masih lebih unggul dibandingkan Sony WF-1000XM5. Lebih unggulnya diukur dari mana? Dari seberapa natural suara di sekitar kita ketika aktifin mode transparency, atau istilahnya ambient mode kalau di Sony. Kalau di AirPods Pro 2, pas kalian nyalain mode transparency, suara yang kedengeran tuh kayak lagi nggak pakai AirPods, yang menurut gue ini nilai plus dari AirPods Pro 2. Sedangkan di Sony WF-1000XM5, ambient mode-nya udah termasuk bagus juga, suara di sekitar kita terdengar dengan jelas dan kencang, tapi menurut gue masih terasa seperti suara yang direkam. Ibaratnya kalian rekam suara di sekitar kalian, terus kalian denger, nah kurang lebih gambaran suara ambient mode masih seperti itu. Sedangkan di AirPods Pro 2, itu suara yang terdengar kayak lagi nggak pakai AirPods, jadi terdengar sangat natural. Plus di AirPods Pro 2 juga ada fitur Adaptive Transparency, jadi kalau ada suara yang keras di atas 85 decibel, misalnya suara ambulans lewat, atau klakson mobil, AirPods Pro 2 bakal kurangin suaranya supaya nggak sakit atau mengganggu pas sampai di telinga kalian. Yang menurut gua ini fitur mode transparency yang bagus loh. Oke, sekarang gimana nih kualitas suara dari kedua TWS flagship ini? Menurut gua kedua TWS ini punya sound signature yang berbeda. Untuk Sony WF-1000XM5 bisa support kodek SBC, AAC, dan LDAC. Sedangkan AirPods Pro 2 hanya support AAC dan SBC. Tapi simpelnya dari pengalaman gua sama seperti TWS atau headphone Sony lainnya, gua sendiri juga pakai headphone Sony WH-1000XM5. Tipikal Sony tuh seperti biasa juara lah kalau soal bass, termasuk Sony WF-1000XM5 ini. Dan walaupun bassnya terasa banget, tapi menurut gue mid dan high-nya masih kedengeran jelas dan jernih tanpa bassnya terlalu dominan. Kalau dibandingin sama AirPods Pro 2, menurut gue AirPods Pro 2 agak lebih balance suaranya. Walaupun di AirPods Pro 2 bassnya juga terasa, kalau denger musik hip-hop atau yang bass heavy, bassnya terasa juga kok. Tapi pas coba denger pakai Sony WF-1000XM5, pasti langsung terasa bass di Sony WF-1000XM5 lebih mantep lagi.
Bahkan gak hanya soal bass aja, gue juga merasa Sony WF-1000XM5 ini overall suaranya lebih kencang dan lebih powerful. Gue juga udah tes coba dengerin musik yang sama, di volume yang sama, dan Sony WF-1000XM5 ini menurut gue suaranya lebih kencang dan lebih jelas dibandingkan AirPods Pro 2. Plus kalau teman-teman kurang suka suara yang bass heavy, kalian bisa customize EQ Sony WF-1000XM5 ini di aplikasi Headphone Connect. Yang menurut gue ini poin plus besar buat Sony WF-1000XM5 dibandingkan AirPods Pro 2 yang nggak ada opsi buat ganti EQ. Jadi suara AirPods ya udah seperti itu aja, nggak bisa diganti-ganti lagi. Overall kedua TWS ini kualitas suaranya udah bagus banget, tapi menurut gue kalau kalian suka karakter suara yang powerful dan bass heavy, atau buat teman-teman yang mungkin suka customize EQ sendiri supaya sesuai selera kalian, gue akan lebih saranin Sony WF-1000XM5 dibandingkan AirPods Pro 2. Ngomong-ngomong, aplikasi Sony ini juga bagus loh. Banyak pengaturan yang bisa teman-teman atur di aplikasi ini, dan tampilannya juga simple. Jadi gampang buat cari setting yang mau kalian ubah. Untuk baterai dari kedua TWS ini, untuk sekali penggunaan, Sony WF-1000XM5 bisa digunakan hingga 8 jam, sedangkan AirPods Pro 2 bisa digunakan hingga 6 jam. Tapi kalau dihitung dengan case, Sony WF-1000XM5 totalnya bisa up to 24 jam, sedangkan AirPods Pro 2 totalnya bisa hingga 30 jam. Overall baterai dari kedua TWS ini menurut gua udah lebih dari cukup. Gue pribadi juga bukan orang yang biasanya pakai earbuds 6 jam terus-terusan, jadi baik AirPods Pro 2 maupun Sony WF-1000XM5, menurut gua baterainya udah cukup banget. Oke, sekarang kita akan tes kualitas mikrofon dari Sony WF-1000XM5. Jadi suara yang teman-teman dengar saat ini adalah suara yang direkam langsung dari Sony WF-1000XM5. Jadi seperti inilah kualitas mikrofonnya, cek 123, cek 123, tes 123. Seperti inilah kualitas mikrofon Sony WF-1000XM5. Oke, sekarang gue udah ganti ke AirPods Pro generasi kedua. Jadi suara yang teman-teman dengar saat ini adalah suara yang direkam langsung dari AirPods Pro 2. Jadi seperti inilah kualitas mikrofonnya, tes 123, tes 123, tes 123, tes 123. Seperti inilah kualitas mikrofon AirPods Pro generasi kedua. Untuk harga dari kedua TWS ini, Sony WF-1000XM5 harganya pas rilis adalah $299. Atau kalau sekarang dijual sekitar 4 jutaan di Indonesia, sedangkan AirPods Pro 2 dirilis dengan harga $249 atau sekarang harganya sekitar 3 jutaan karena AirPods Pro 2 rilisnya tahun 2022. Jadi harganya juga sedikit banyak udah mulai turun. Sedangkan Sony WF-1000XM5 masih baru banget karena rilisnya pertengahan tahun ini. Menurut gua kedua TWS ini nggak ada yang mengecewakan sih. Sony WF-1000XM5 juga punya kelebihannya sendiri dari segi ANC, kualitas suaranya juga mantep, sedangkan di AirPods Pro 2 punya mode transparansi yang juara banget. Dan tentu saja kalau teman-teman ada di ekosistem Apple, menurut gua kalian bisa dapat ekstra fitur seperti spatial audio head tracking, perpindahannya juga lebih smooth. Tapi dari pengalaman gua, walaupun kalian pakai iPhone terus pakai Sony WF-1000XM5, menurut gua ini masih combo yang bagus loh. Gue sendiri suka banget kualitas suara Sony WF-1000XM5 ini, bahkan lebih prefer Sony daripada AirPods Pro 2. Terutama soal kualitas suaranya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian tim Sony WF-1000XM5 atau tim AirPods Pro 2? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!